Selamat berjumpa rekan-rekan pada channel saya ini. Kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat counter desimal 2 digit menggunakan komponen jika flip-flop, di mana counter itu harus bisa menghitung dari 00 sampai dengan 99. Nah, counter ini juga dilengkapi dengan tombol start dan stop. Ya, begitu juga dengan tombol reset, sehingga counter itu bisa kita hentikan, bisa kita reset, dan bisa kita awali untuk menghitung kembali. Pertama kita masukkan komponen di sini, komponen jika flip-flop ini kita buat ya, kita balik nih komponennya ini supaya nanti mudah kita duplikasikan menjadi sejumlah flip-flop ya, kita atur itu semacam ini. Nah, ini kita sudah punya 4 flip-flop. Kemudian kita masukkan satu komponen komponen untuk penampil ya, 7 segmen di sini ya. 7 segmennya ini tujuannya untuk menampilkan hitungan counter. Kemudian kita berikan sumber clock ya, DC clock di sini. DC clock sini kita hubungkan ke jika flip-flop yang pertama. Kenapa? Karena jika flip-flop pertama ini memiliki output paling rendah, jadi dia akan pertama kali dirubah. Nah, dalam penggunaan counter ini, jika flip-flop ini kita set pada fungsi toggle, artinya fungsi toggle itu nilai J dan K ini harus bernilai satu-satu supaya ketika ada clock dia akan berubah nilainya. Jadi kita masukkan satu-satu, kita berikan sumbernya ya, kita masukkan di sini, kita taruh power gitu ya, kita berikan tegangan plus 5 volt sebagai VCC, kemudian kita hubungkan ke masing-masing dari jika flip-flopnya ini. Nah, sebagai input ya, kita hubungkan ini, juga kita hubungkan semua, kita hubungkan ke satu power atau logic 1 supaya nanti ketika ada clock dia akan toggle. Kita hubungkan. Nah, kemudian 7 segmennya ini kita hubungkan ke output dari setiap flip-flop ini. Jadi ini mulai yang paling rendah, kita hubungkan ke output di sini. Kemudian ini yang kedua kita hubungkan ke output yang kedua. Kemudian yang ketiga kita hubungkan ke output yang ketiga. Dan yang keempat kita hubungkan ke output flip-flop paling tinggi. Nah, agar flip-flop kedua, 3, dan 4 ini bekerja, maka dia harus mendapatkan clock di sini. Nah, clock yang diberikan ini tidak bersumber dari clock ini, tetapi clock yang dihasilkan dari perubahan nilai yang dihasilkan pada flip-flop sebelumnya. Jadi kalau jika flip-flop kedua, dia akan di-trigger dari output clock pertama. Juga untuk flip-flop ketiga dari trigger dari output clock kedua, juga untuk yang keempat dari yang clock ketiga. Nah, dari sini maka ini akan dihasilkan counter dengan 4 bit, sehingga nanti tampilannya itu mulai dari 0 sampai dengan F, karena kita belum melakukan pembatasan di situ. Mari kita lihat di sini ya, hasilnya kita bisa cek. Nah, ini dia akan melakukan hitungan sampai
dengan F. Kenapa? Karena ada 4 bit ya. Nah, bagaimana supaya hitungan itu hanya sampai berhenti di nilai desimal? Maka kita harus membatasi nilai dari counter itu supaya dia sampai dengan desimal. Berarti artinya setelah nilai 9 dia akan berubah nilai 10. Pada saat 10 itu kita harus reset. Jadi kita harus menambahkan komponen di sini 74LS00, yaitu gerbang NAND 2 input ya, kita masukkan di sini. Dan kaki-kakinya ini kita hubungkan untuk yang nilainya 1 dan nilai 1 di sini. Nah, sini ya, kita masukkan. Satunya di sini, kemudian satunya di sini. Nah, output yang berikutnya yaitu output yang keempat. Artinya ketika nilainya 1010, maka gerbang N ini akan berlogik 0 sehingga dapat digunakan untuk mereset semua flip-flop di sini untuk menjadi 0. Kita hubungkan di sini. Begitu. Ya, kita hubungkan semua ke input reset sehingga counter akan direset pada saat setelah angka 9 ditampilkan. Ya, counter akan menghitung di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya, artinya sekarang counter sudah bisa menghitung dari mulai 1 sampai dengan 9, kemudian kembali ke nilai 0 lagi. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi di sini 4 buah ya. Jadi kita tinggal copy saja nih. Kita copy. Ya, kita copy. Ini kita hilangkan. Ya, ada komponen yang tidak perlu. Ini kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena clock-nya harus bersumber dari clock utama di situ. Jadi tidak menambah clock berikutnya. Nah, gini kita dekatkan semacam itu. Nah, bagaimana kita menggabungkan dua digit tadi itu? Nah, ketika nilai dia sudah sampai 9, maka counter desimal ini akan kembali 0. Ini harus menjadi 1. Berarti ada clock berikutnya yang harus tersambung pada nilai flip-flop yang paling besar di sini. Kita masukkan di sini sebagai clock yang menghubungkan dari counter digit pertama. Nah, caranya cuma begitu aja. Ya, dari caranya cuma menyambung aja. Sekarang kalau kita lihat hasilnya, maka dia akan menghitung setelah 9 akan menjadi 1 berubah. Ini akan berubah menjadi 1. Ya, dan seterusnya. Nah, semacam itu. Nah, kalau kita ingin lebih cepat, kita bisa atur di sini supaya bisa terlihat nanti pada hitungan apakah ketika 99 dia akan berhenti. Ya, jadi dia akan menghitung nilai di situ sampai dengan 99. Dia akan di-reset kembali menjadi 0. Ya, kita lihat di situ. Bagi rekan-rekan,
Silahkan untuk subscribe dan like. Dan yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten ini menjadi bermanfaat. Dan ini juga sangat mudah untuk dibuat, ya, tidak terlalu susah sebenarnya. Nah, kita tunggu sampai hitungan bahwa nilai ini sampai dengan 99, terus kemudian dia akan reset otomatis ke 0. Oke, ini berarti sudah artinya counter ini sudah berjalan. Nah, bagaimana kita menambahkan sekarang? Menambahkan untuk tombol start counter dan stop counter. Jadi kalau kita lihat di sini ini clock-nya ini masih langsung terhubung ya ke sumber clock. Jadi begitu simulasi ini dihidupkan atau nanti kalau kita buat yang sungguhnya di menggunakan PCB dengan cara seperti ini, ya begitu ini terhubung ke clock dia langsung hidup. Nah, karena itu kita perlu menambahkan rangkaian untuk membuat start dan stop counter. Ya, kita bisa menambahkan komponen di sini. Yang pertama, saya akan menambahkan komponen yaitu 4013. Ini adalah D flip-flop. Ya, D flip-flop ini tujuannya adalah untuk men-trigger, mengenable apakah clock nanti itu akan di-enable atau dihentikan di situ. Kemudian karena input untuk menyediakan clock itu ada dua, yang bersumber dari clock dan di flip-flop, maka dibutuhkan gerbang untuk menyatukan sehingga outputnya ini bisa dihubungkan. Kita pasang satu gerbang 74 LS08 semacam ini, ya. Nah, ini harus kita lepas dulu sumbernya, ini kita lepas. Nah, ini outputnya ini akan kita gunakan salah satu pada gerbang N, kemudian ini input dari clock ini juga kita masukkan ke N. Maksudnya adalah ketika kita berikan tombol start nanti, output key ini harus 1, sehingga kalau 1 dia akan meneruskan clock ini menuju ke clock di sini. Ya, itu tujuannya. Ya, kita masukkan di sini. Nah, sekarang tinggal kita membuat rangkaiannya. Kita tambahkan resistor, ya, resistor. Kita pakai resistor di sini, ya, untuk membuat apa namanya pengaturan. Kemudian ada satu saklar, ya. Kita masukkan satu saklar push button. Ini satu saklar ini kita pasang di sini. Pasang di sini. Kita kasih ground supaya nanti dia akan terhubung fungsi secara elektriknya. Nah, kita pasang di sini. Kemudian kita hubungkan juga ini. Terus kita berikan satu sumber power. Ya, ini powernya kita masukkan di sini. Kita beri plus 5 volt juga. Kita hubungkan ke sini. Dan clocknya kita masukkan ke sini.
Itu artinya ketika ada logic 1 yang diatur oleh switch di sini, dia akan membuat nilai flip-flop di flip-flop ini berubah. Ya, jadi pengaturannya seperti itu. Ini 1 kilo aja nggak apa-apa ya. Nah, supaya dia bisa menjadi 1 dan 0, maka input dari D flip-flop ini harus mendapatkan output dari key-nya ini. Jadi bergantian dia. Ya, bergantian nilainya yang diberikan. Nah, sekarang kita coba. Apakah counter ini akan berfungsi dengan start tombolnya dan stop. Jadi kalau kita tekan tombol start di sini, counter akan melakukan maaf, ini ada sedikit keliru. Ini maksudnya tidak di sini ya. Ini harus mendapatkan ini nih, supaya dia bisa toggle maksudnya. Nah, koreksi sedikit. Ya. Jadi ketika ini posisinya 0, ini 1 masuk ke input di 1, kemudian ketika ada clock, key-nya ini menjadi 1, sehingga dia akan mengenable clock sehingga bisa memberikan sumber clock ke dalam counter di situ. Nah, semacam ini kita masukkan di sini. 1. Nah, counter dia akan menghitung. Nah, kalau kita akan menghentikan counter itu, ya tinggal dilakukan penghentian di sini. Kita hentikan. Nah, counter akan berhenti dia. Ya, counter akan berhenti semacam itu. Kemudian kalau ingin melanjutkan ya dilanjutkan aja dengan cara menekan tombol dari start stop tadi itu. Nah, kita dapat membuat tombol reset. Sekarang tombol resetnya itu tujuannya adalah ketika komputer itu sudah, ketika counter itu sudah kita stop di situ, maka kita harus membuat bagaimana supaya nilainya itu bisa menjadi 0. Ya, bisa menjadi 0 itu artinya kedua counter di reset. Nah, kita harus menambahkan satu komponen lagi untuk bisa digunakan sebagai fungsi reset. Ya, kita masukkan di sini komponennya, ya, ada push buttonnya di sini kita masukkan push buttonnya. Artinya kita akan membuat komponen untuk mereset ya, untuk mereset dari counter yang kita buat di situ. Kemudian kita tambahkan resistor ya. Tambahkan resistor. Kita beri nilainya 1 kilo juga ya. Kemudian kita hubungkan ke power nih. Ke power. Hubungkan. Dan kita kasih ground. Ya. Saya kasih ground supaya dia bisa berfungsi secara elektrik. Ini powernya juga kita beri plus 5 volt supaya dia bisa bekerja. Nah, sekarang karena tombol reset ini juga harus bisa memberikan fungsi untuk mereset nilai 9 pada masing-masing counter, maka output dari gerbang N ini harus dilepas dulu. Ya, harus dilepas dulu. Dia tidak langsung digunakan langsung mereset, tetapi dia mendapat tambahan dari satu gerbang ya yang digunakan untuk mereset dari counter di situ. Yaitu kita tambahkan satu gerbang 74 ini 74
08 ya. Kita buat 2 karena masing-masing harus mempunyai preset masing-masing ya. Jadi tidak boleh bersamaan. Nah, ini satu bagian ini kita masukkan ke sini. Kemudian satunya kita masukkan ke tombol reset di sini. Jadi ketika ini posisinya sama dengan 1, maka 1 ini akan bergantung dari output yang diberikan pada preset untuk nilai 0. Jadi kalau ini 1, ini nilainya tergantung di sini. Kalau dia masih 1, ya berarti output ini akan menjadi 1. Nah, 1 ini kalau kita hubungkan ke preset counter, dia tidak berpengaruh. Ya, jadi begitu dia mereset nilainya setelah 9 menjadi 0, yang tadinya langsung mereset, kita masukkan ke gerbang N ini, maka gerbang N ini kalau salah satunya 0, otomatis berapapun nilainya di sini, dia akan 0 dan akan ikut mereset. Nah, ini juga kita hubungkan ke sini. Kemudian satunya masuk ke sini, mendapat nilai yang sama. Nah, baru kita masukkan ke reset di sini. Ya, jadi ini adalah tombol di mana kita bisa mereset counter, ya, reset counter. Kalau yang tadi digunakan untuk start dan stop. Ya, jadi sekarang kita bisa mendemokan di sini. Ya, kita start, dia akan menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dia otomatis akan terreset ketika setelah 9 karena apa? Karena fungsi nolnya ini akan mempengaruhi gerbang N di sini otomatis. Ya, jadi selama dia ini 1, ya dia tidak berpengaruh terhadap reset di sini karena reset di sini membutuhkan nilai 0 di sini. Nah, kalau ini kita stop counternya, kemudian kita reset, maka counter akan menjadi 0. Nah, kita bisa memulai counter itu dengan lanjutan lagi. Nah, apa yang terjadi ketika masih mengcounter, kita reset? Ya, dia akan menjadi 0, tetapi counter akan menghitung lagi mulai dari 1. Kenapa? Karena posisinya counter yang ada ini terenable dengan sumber clocknya ini. Selama sumber clocknya ini enable, dia masih berjalan. Nah, sekarang kalau kita tutup atau kita stop, maka clocknya ini menjadi disable. Nah, sekarang tinggal di reset. Nah, demikian rekan-rekan semua, ini adalah cara membuat counter desimal 2 digit menggunakan Zika flip-flop yang dilengkapi dengan tombol start dan stop, begitu juga dengan tombol reset yang digunakan untuk mereset counter. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini, sharing ini dapat bermanfaat. Terima kasih.